Oke, nah perkenalkan saya Dr. Lendir Mauti Sirait, dosen tim di mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Kita mulai apa itu konsep dan manajemen data kesehatan. Oke, kita akan bahas nanti di sini konsep manajemen data dan juga konsep komunikasi data. Kita coba nanti matchingkan atau cocokkan dengan kebidanan ya. Oke, yang pertama kita pahami dulu terkait dengan data kesehatan. Jadi data kesehatan itu adalah nadi bagi sistem kesehatan yang efektif. Kemudian di mana di era digital, digitalisasi ya, sistem itu terus berkembang, sehingga diperlukan kemampuan untuk mengumpulkan, lalu kemampuan mengelola, juga kemampuan menganalisis data kesehatan secara efisien menjadi semakin krusial. Artinya dari yang saya sampaikan bahwa data ini merupakan informasi yang akan menjadi alat komunikasi bagi banyak unsur ya, bukan hanya saja nakes, termasuk named, tenaga medis, dan juga pengambil kebijakan lainnya gitu. Jadi makanya sehingga semakin krusial, bukan hanya sekedar angka. Data kesehatan itu menyimpan cerita tentang pola penyakit, faktor resiko, efektivitas intervensi, dan pada akhirnya tentang kualitas hidup masyarakat gitu. Dan juga kita perhatikan di sini, jadi data itu bukan hanya sebagai angka ya, yang atau data kesehatan yang menyimpan cerita. Yang dimaksud di sini maksudnya bukan hanya sekedar cerita bahwa pasien datang dengan tekanan darah 160/100, enggak demikian, tapi dia mengandung informasi tentang penyakit, lalu faktor risiko, kemudian juga bisa menyampaikan informasi tentang efektivitas intervensi, dan yang pada akhirnya tentang kualitas hidup masyarakat gitu ya. Oke, saya lanjutkan Ibu. Jadi data itu tuh merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik satu kesimpulan. Jelas ya?
ibu-ibu sekalian bahwa tanpa adanya data kita tidak tahu riwayat penyakit, ya, juga pasien itu sudah konsumsi obat apa saja. Semua itu yang berkata, yang informasi atau yang menyampaikan itu adalah data. Oke, baik. Jadi data itu sekali lagi adalah kumpulan fakta atau angka. Jadi namun perlu diingat bukan hanya sekedar angka, tapi bukan juga sekedar cerita, tapi dia mengandung informasi tentang pola penyakit, faktor risiko, efektivitasnya. Ini dicermati. Nah, kita lihat sekarang jenis data. Jadi data itu berdasarkan bentuknya ada data kualitatif dan data kuantitatif gitu. Nah, apa itu data kualitatif? Bahwa data kualitatif biasanya diperoleh dari hasil perhitungan dan tidak menyatakan kuantitas, tapi menyatakan sifat yang dikelompokkan dalam kategori. Itu kualitatif lebih bersifat wali pernyataan secara narasi. Kemudian data kualitatif disebut juga data kategori, biasanya selalu bulat, dinyatakan dalam frekuensi. Lalu data tersebut biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subjektif karena ditafsirkan oleh banyak orang. Oke, lalu contoh ada laki-laki ataupun perempuan. Kemudian data kuantitatif merupakan data yang dihasilkan dari pengukuran berupa bilangan bulat atau desimal, ya, lebih berupa angka gitu ya, numerik, dia lebih kepada numerik kuantitatif. Data ini bersifat objektif, bisa ditafsirkan sama, artinya bisa ditafsirkan sama oleh semua orang. Bedanya dengan kualitatif tadi, dia bersifat subjektif, jadi tergantung kepala tergantung kepala individu yang memikirkan data tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau kuanti dengan angka itu bisa sama asumsi ya, atau sama pemahaman, dan diperoleh dari pengukuran langsung maupun dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Misalnya data kualitatifnya itu sangat baik, nah dijadikan numerik atau kuanti sangat baik itu diberi angka 4 gitu ya. Jadi data kuantitatif hasilnya dinyatakan dalam kuantitas numerik. Oke. Misalnya temperatur atau suhu badan. Selanjutnya, jenis data berdasarkan pengambilan data umum dan lingkungan. Itu terdiri dari fisik, biologi, perilaku, kependudukan, sosial budaya, dan sebagainya. Ini data umum ya, artinya data yang melekat pada individu, biasanya fisik, biologi, perilaku, kependudukan, ya, kebangsaan, sosial budaya, dan sebagainya. Lalu ada data kegiatan dan cakupan yang dicapai, misalnya upaya nakes atau upaya pelayanan kesehatan. Lalu ada peran serta masyarakat atau PSM, primary healthcare, tindakan rujukan, secondary healthcare ya, yang mencakup bidang kedokteran, klinis, medis maupun kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga ada data status atau derajat kesehatan. Ini mencakup indikator-indikator utama kesehatan, KB dan kependudukan yang memuat angka kematian, penyakit, status gizi, manajemen kes, dan juga sebagainya. Nah, jadi teman-teman, ibu-ibu sekalian, jadi jenis data berdasarkan pengambilan itu ada data umum, data lingkungan, lalu ada kegiatan atau cakupan yang dicapai, kemudian ada data status atau derajat kesehatan si manusia atau individu tersebut. Kemudian ada data primer di mana diperoleh secara langsung melalui wawancara ya, dan juga ada data sekunder, data yang tidak langsung yang diperoleh dari catatan rekam medik atau status kesehatan. Kemudian tahapan kegiatan manajemen data itu ada kegiatan entry ya, jadi ada programnya dan juga ada pedoman manual booknya gitu. Jadi langkah-langkah atau pedoman bagaimana data itu dientrikan ke dalam sistem. Kemudian penerimaan kuesioner atau hasil lab, pedoman coding ya, jadi untuk lebih ringkasnya atau lebih mudahnya untuk dibaca menjadi sumber informasi bagi banyak orang, itu data dibuatkan kode ya, coding. Makanya ada pedoman coding, ada pedoman editing, kemudian ada entry data, bagaimana data itu bisa di backup ya, di backup
dan penyimpanan kuesioner atau hasil lab, pedoman cleaning data dan data siap. Jadi ini tahapannya ya. Jadi siapkan programnya, program data entry, lalu ada pedoman bagaimana data itu di entry, kemudian ada penerimaan kuesioner misalnya hasil lab ya. Lanjut ada pedoman coding, editing, kemudian lakukan editing dan coding, lakukan entry data, lakukan penyimpanan kuesioner ya. Kemudian akan ada cleaning data, namun harus ada pedoman cleaning data, kemudian data itu siap untuk dianalisis atau di backup. Oke, selanjutnya manajemen data yang sering kita singkat dengan mandat. Jadi mandat itu merupakan proses pengelolaan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau analisis yang dapat dipercaya untuk perorangan. Ya, jadi manajemen data itu sebuah proses pengelolaan data. Bagaimana data itu bisa menjadi sumber informasi yang akurat atau yang dipercaya oleh banyak orang atau banyak tenaga kesehatan. Terkait dengan alur penelitian, nah jadi di penelitian pun itu ada istilah data. Jadi peneliti itu kalau nggak ada data itu nggak akan bisa penelitian gitu ya. Maksudnya jadi data itu sangat penting sekali, terutama untuk mendapatkan alur dari permasalahan ataupun penyelesaian sebuah diagnosis. Kemudian proses pengolahan data menjadi satu informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi organisasi ataupun individu. Oke, jadi diperlukan pengelolaan data sebagai satu informasi yang berguna dalam hal pengambilan keputusan. Ruang lingkup. Jadi ruang lingkup tahapan kegiatan manajemen data, kemudian ada kebutuhan dan penggunaan data kesehatan, dan juga teknologi pengelolaan data. Ya, ada tujuan mandat atau tujuan manajemen data itu yang pertama penetapan kebijakan dan peraturan, kedua koordinasi lintas sektoral, ketiga perencanaan strategis dan penyusunan program kesehatan, pelanggaran dan alokasi sumber daya finansial, yang kelima pengorganisasian sistem termasuk mekanisme rujukan, yang keenam itu ada pengembangan tenaga kesehatan termasuk pendidikan berkelanjutan, lalu ada manajemen sumber daya mencakup keuangan, tenaga kesehatan, dan informasi kesehatan, lalu yang kedelapan itu manajemen dan distribusi sumber daya ya, peralatan, bahan, dan juga obat. Yang sembilan itu ada surveillance penyakit, yang ke-10 ada penyehatan lingkungan, dan yang ke-11 pengawasan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi ada 11 tahap, ada 11 tujuan yang dirumuskan sebagai tujuan manajemen data. Yang pertama, data itu merupakan dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan gitu ya. Apakah kebijakannya adalah kebijakan wabah polio gitu, itu semua bergantung sama data. Berarti harus ada tata cara penanganan dan pencegahan ya, melakukan survei dari terjadinya wabah misalnya itu ya. Jadi semuanya bersumber dari data. Lalu data itu juga menjadi bahan koordinasi lintas sektoral gitu ya. Artinya tidak akan bisa BKKBN misalnya mengeluarkan alat kesehatan kalau tidak ada data pasangan usia subur, kurang lebih begitu ya. Oke, yang ketiga, manajemen data juga digunakan atau ditujukan untuk perencanaan strategis dan penyusunan program kesehatan. Jelas ya. Jadi kita nggak akan bisa menyusun program kesehatan dan juga program kesehatan di satu daerah dengan di satu daerah lainnya bisa jadi berbeda prioritasnya gitu ya, karena kita ketahui iklim, lalu lokasi daerah ya, itu akan membuat
perbedaan satu dengan lainnya. Kemudian manajemen data juga bertujuan untuk menganggarkan penganggaran dan alokasi sumber daya finansial, jelas ya, baik itu keuangan, sumber daya manusianya itu bisa dianalisis bersumber atau berbasis data. Kemudian pengembangan tenaga nakes, jadi bagaimana, apakah ini tenaga kesehatannya bidannya perlu diutus atau diberikan penugasan khusus untuk mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, atau bahkan mengikuti pendidikan berkelanjutan formal gitu ya, yang adanya di kampus seperti ibu-ibu sekarang ya. Tentunya itu atas dasar analisis pimpinan terhadap layanan kesehatan yang ada di organisasi ibu bekerja ya. Nah, atas dasar survei layanan ataupun adanya masalah yang terjadi, maka diperlukan pengembangan nakes gitu ya. Misalnya lulusannya mungkin tidak bisa nyuntik ya, atau lulusannya masih tremor nyuntik. Nah, maka itu mesti dianalisis, itu apakah dosennya yang menjelaskan secara tidak terperinci gitu ya, atau teorinya saja yang disampaikan, praktiknya nggak ada gitu ya. Nah, jadi di ini berbeda gitu, diperlukan pengembangan nakes atas dasar data tadi. Oke. Lalu ada manajemen sumber daya, bagaimana memanage sumber daya, baik itu sarana, daya, tenaga ya, itu juga berhubungan dengan manajemen data. Manajemen dan distribusi peralatan, bahan, dan juga obat ya. Jadi kita tahu berapa kebutuhan peralatan, kebutuhan bahan ataupun obat kalau ada data penyakit ya. Kemudian ada data surveillance penyakit, ada data penyihatan lingkungan, misalnya sedang terjadi wabah demam berdarah ya, tentunya berhubungan dengan lingkungan gitu. Jadi perlu tujuan manajemen data. Ada satu yang terdiagnosis DBD gitu kan. Nah, ini biasanya langsung kolaborasi dengan pemerintah setempat atau RT RW itu untuk segera lakukan fogging. Nah ya, jadi kalau nggak ada data atau angka tadi ya, atau kualitas dari satu layanan itu nggak akan bisa menyehatkan lingkungan. Oke, kemudian pengawasan terhadap layanan kesehatan. Nah, bagaimana menerapkan manajemen data kesehatan? Jadi yang pertama tingkat kecamatan. Jadi di tingkat kecamatan itu terdapat puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya. Jadi biasanya kalau di tingkat kecamatan itu ada puskesmas gitu ya. Kemudian di tingkat kabupaten kota itu ada dinas kesehatan kabupaten atau kota, atau rumah sakit kabupaten atau kota, dan juga rujukan primer lainnya. Lalu di tingkat provinsi terdapat Dinkes provinsi, rumah sakit provinsi, dan juga layanan rujukan sekunder lain. Kemudian yang terakhir itu ada tingkat pusat, di mana terdapat departemen kesehatan, rumah sakit pusat, dan layanan kesehatan rujukan tersier lain. Oke. Baik, itu sebagai pengantar tadi yang saya sampaikan terkait dengan manajemen data. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu agenda pembahasan kita. Yang pertama, pengantar manajemen data kesehatan, lanjut pengertian komunikasi data, jenis-jenis data, lalu manfaat dan pelayanan kebidanan, lanjutnya ada keamanan dan privasi, dan juga yang terakhir adalah masa depan data kesehatan. Baik, kita lihat pengantar manajemen data. Ya,
agenda pembahasan ya. Jadi yang pertama itu ada pengantar manajemen data kesehatan. Yang kedua nanti kita akan bahas pengertian komunikasi data, lalu ada jenis-jenis komunikasi data. Yang keempat, manfaat dalam pelayanan kebidanan. Yang kelima, keamanan, privasi data. Dan yang keenam, meta analisis masa depan data kesehatan. Oke, manfaat dan layanan kebidanan, keamanan dan privasi, dan juga masa depan data kesehatan. Baik, kita ulas poin pertama dulu. Tadi udah disampaikan tentang definisi data. Ya. Jadi ada urgensi manajemen data. Bagaimana data ini bisa menjadi sumber informasi gitu ya. Jadi ada bagaimana informasi itu terintegritas atau terintegrasi, di mana diperlukan integritas sebuah informasi atau kelayakan sebuah informasi, keabsahan, keakuratannya. Jadi memastikan data pasien itu akurat dari titik layanan hingga ke database pusat. Gitu. Nah, ini menjadi evaluasi sih sebenarnya pada kita ya, teguran maksudnya apakah dalam melaksanakan pelayanan kemudian kita menyusun laporan ya, laporan kita itu sudah benar-benar ya itu aslinya gitu ya. Makanya ada istilah integritas informasi, memastikan data pasien yang tadi ya itu bisa memastikan data pasien itu akurat dari titik layanan hingga ke database pusat gitu ya. Artinya jangan sampai berbeda di titik layanan di appendicitis, tapi sampai ke pusat diagnosis ataupun ke data diagnosis dia diagnosisnya gagal ginjal. Nah, ini kan sudah sangat tidak sesuai gitu ya, sangat tidak sesuai, karena sekalipun orang Cilengsi ya, sekalipun itu informasi ataupun data yang ada itu ya, itu harus dipastikan kesalahannya 1% karena data yang kesalahannya lebih dari 1% itu dapat berakibat fatal pada diagnosis klinis gitu ya. Jadi kesalahan kalau di penelitian itu kita lihat confidence interval ya, atau ya, jadi tingkat kesalahan itu seminimal mungkin 1% ya, karena kalau lebih dari situ maka akan terjadi keparahan. Lalu kecepatan akses. Dalam kondisi gawat darurat, komunikasi data yang cepat antara ambulans dan rumah sakit itu dapat menyelamatkan nyawa pasien. Oke. Makanya datanya harus lengkap dan datanya itu bisa dipahami oleh pihak lain supaya aksesnya tuh cepat, tidak menerjemahkan dulu ya kan, kemudian tidak menunggu seseorang dulu yang memang dianya terlambat gitu. Jadi dalam kondisi darurat komunikasi data ini sangat cepat, diperlukan respon yang cepat antara ambulans dan rumah sakit sehingga dapat menyelamatkan nyawa pasien, yaitu arti kecepatan akses. Nah, mengapa manajemen data itu penting? Yang tentunya untuk menciptakan akurasi diagnosis, karena tadi sama seperti kualitatif tadi yang kita bahas. Jadi penelitian kualitatif atau bagaimana mengakurasi diagnosis itu bisa mencapai
kondisi yang sebenarnya gitu ya, akurasi diagnosa. Artinya data yang dikelola itu harus bisa mengurangi resiko kesalahan medis. Gimana caranya? Makanya perlu manajemen data ya. Jadi apa yang diperlukan oleh tenaga kesehatan dalam mendiagnosis pasien itu tentunya harus ada data yang akurat gitu ya ibu sekalian. Kemudian keamanan pasien, jadi harus ada data tentang riwayat alergi sebelumnya, riwayat penggunaan obat-obat sebelumnya. Makanya kan setiap ada pasien berobat atau konsul, kita selalu bertanya apakah ada riwayat sebelumnya ya, dan ini harusnya sudah tercatat di dalam catatan rekam mediknya atau catatan pasien, begitu kan, supaya informasi itu tidak tidak tertinggal. Jadi informasi ini bisa menjadi informasi yang akurat bagi banyak orang sehingga pengambilan keputusan tidak salah. Kemudian yang ketiga adalah untuk efisiensi layanan. Jadi manajemen data itu bisa mengefektifkan layanan juga. Bagaimana? Ya, karena dengan data yang lengkap, data yang akurat dan lengkap tadi, itu kan akan bisa mempercepat masa bisa jadi masa perawatan. Tapi kalau misalnya dia masih rawat jalan, akan mempercepat masa konsultasi gitu. Jadi nggak memerlukan tambahan waktu lagi untuk mengkaji kondisi pasien lebih dalam. Tentu ini akan mengefisienkan layanan gitu ya, tidak harus menunggu antrian lama peserta berikutnya oleh karena kita di mana data kita yang belum komplit, itu akan mengganggu. Kemudian analisis tren ya, analisis tren diantaranya itu membantu prediksi wabah atau pola penyakit di sebuah populasi seperti tadi yang diawali ya. Jadi ada analisis tren, artinya tren, contoh kayak sekarang trennya itu adalah campak ya, campak. Nah ini didapat dari hasil analisis tentunya gitu ya, tapi nggak semua tempat itu melakukan analisis tren, tapi hanya melihat ya, kemudian merasakan atau mungkin termasuk individu yang memang demikian gitu ya. Tetapi dengan adanya manajemen data, maka tren isu tadi itu tuh bisa memberikan sumbangsi untuk dunia pendidikan ya, sehingga membantu prediksi wabah dan atau pola penyakit di populasi. Jadi kita bekerja itu sebenarnya bukan setelah lulus gitu ya, tapi selama masa pendidikan pun seyogyanya kita sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau intervensi yang sifatnya itu mempelajari basic gitu ya, dasar, termasuk salah satunya ini adalah manajemen data. Ini adalah basic atau mata kuliah awal. Nah, bagaimana siklus hidup data kesehatan? Yang pertama itu ada entry data, tadi udah kita bahas ya. Nah, di entry data ini tentunya sudah harus melalui tahap koleksi dulu. Nah, siapa yang mengoleksi? Itu adalah tim di perpus atau tim di rekam mediknya gitu ya, perlu dikoleksi maksudnya perlu dikoleksi. Nah, kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan ini harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai penyimpanan 1 bulan habis itu selesai, nggak dievaluasi gitu. Apakah penyimpanannya aman atau ada backupnya gitu ya. Kemudian analisis. Di analisis ini diperlukan pengolahan data, yang mana pengolahan setelah dianalisis data itu diolah, maka data itu akan menjadi informasi medis gitu ya. Jadi data yang mentah itu bisa menjadi sumber
untuk penegakan diagnosis dan untuk perumusan rencana asuhan, ya. Lalu diseminasi. Nah, untuk menjalankan atau untuk membawa data untuk dilaporkan, ya, atau bahkan data itu menjadi sebuah keputusan, maka data itu perlu diseminasikan, perlu disampaikan pada forum pertemuan, itu namanya diseminasi. Jadi bukan hanya sekedar laporkan, bukan, tapi didiseminasikan, ya, dibacakan di banyak kolega mungkin, ya, atau teamwork dalam memberikan asuhan kepada pasien. Nah, selanjutnya ada data. Jadi data merupakan fakta mentah tanpa konteks, gitu ya. Data mentah tanpa konteks. Misal tekanan darah 110/70 itu fakta mentah, artinya belum ada konteks 140/90 itu apa. Nah, kemudian masuk ke informasi. Jadi data itu untuk menjadi sebuah informasi maka harus dianalisis, harus ditelaah, ya. Jadi kalau misalnya datanya 140/90, maka ini harus dieksplor. 160/90 ini artinya apa, ya? Artinya mungkin 140 itu adalah sistolik, lalu 90 itu diastolic. Siapa itu sistolik, apa itu diastolik, gitu kan? Nah, dengan memproses data itu maka akan muncul satu informasi yang jelas. Misalnya informasi yang dirumuskan atau informasi yang diteruskan dengan adanya angka, muncullah kalimat atau simpulan tekanan darah ibu tinggi atau hipertensi. Dari mana dapatnya ini? Tentunya dikoreksi atau direview menggunakan referensi, ya, menggunakan acuan atau kerangka berpikir. Lalu kemudian ada pengetahuan. Jadi dari data yang mentah tadi dia menjadi sebuah informasi, dan informasi itu terkumpul menjadi sebuah pengetahuan, gitu. Siapapun yang membaca dia akan tahu. Nah, jadi kalau sudah di tahap pengetahuan maka sudah ada aksi, ya, sudah ada aksi, penerapan informasi untuk aksi. Contoh apa itu resiko preeklamsi, ya, karena diketahuinya ada resiko preeklamsia maka perlu penanganan segera. Oke, itu ya ibu-ibu sekalian, bagaimana kita membedakan antara data, informasi dan pengetahuan. Sebenarnya ini bukan sebuah perbedaan, tapi ini adalah hierarkinya, ya. Dari data ini bisa menjadi informasi. Jangan dibalik informasi merupakan data, enggak, tapi data itu bisa menjadi informasi, dan informasi ini bisa menjadi pengetahuan, gitu ya. Nah, bagaimana proseduralnya atau bagaimana mekanisme tahap itu bisa dilalui oleh insan atau individu? Maka kurang lebih ada data dulu, lalu diolah, dianalisis oleh pikiran kita atau mungkin dalam tim grup, ya, dari dalam tim diskusi kecil, ya, FGD. Nah, sehingga dirumuskanlah yang namanya, data ini menunjukkan dia hipertensi atau ibunya darah tinggi. Nah, bagaimana peluang ke depannya? Ya, jadi harus sama-sama memahami kalau tensinya 140, diagnosisnya sudah tekanan darah tinggi, hipertensi, maka bagaimana dengan pengetahuan, respon terhadap pengetahuan. Nah, ini pun harus diuji. Selain diuji, dia harus tebal. Ya, tebal artinya banyak informasi yang terkumpul dalam sebuah pengetahuan. Contoh saja pengetahuan tentang anemia. Makanya terkumpul di sini adalah informasi tentang apa? Ibunya tidak suka makan sayur, ya. Kemudian ditemukannya kadar Hb di bawah 10 gram per sen, gitu. Nah, semua orang akan sepaham, gitu ya, kalau hal itu merupakan anemia. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang komunikasi data. Nah, apa itu komunikasi data? Secara umum,
Komunikasi data itu menjelaskan menjadi sebuah proses pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi seperti kabel atau gelombang radio. Jadi komunikasi ini tidak akan bisa didengarkan oleh pihak lain yang ada dalam satu kelompok komunitas kalau data itu tidak disebar ke mereka, gitu ya. Beda halnya kalau terjadi proses pertukaran data, ya, artinya berkumpul antara dusun A dengan dusun B, ya, mereka saling berbagi, saling bertukar informasi. Oh, kalau di daerah kami demikian, kalau di daerah kami demikian. Nah, itu kan namanya berbagi informasi kan. Nah, jadi kedua belah pihak itu harus saling mendukung, baik si komunikator maupun si komunikan, atau sebaliknya orang tua atau yang mendidik anak gitu ya, itu jangan dikira tidak ada komunikasi data di situ ya, justru lebih banyak antara orang tua dan anak ya. Jadi dengan anak yang sudah memasuki bangku kelas 4 SMA yang memasuki proses yang lebih konkret, yang lebih kompleks gitu ya, maka data itu akan lebih mudah dicerna. Lalu dalam konteks kesehatan, maka data itu dapat ditransfer secara konteks kesehatan. Data itu dapat ditransfer informasi medis ya, melalui ada namanya EHR ya, lalu ada citra medis, kemudian ada tanda vital antar profesional kesehatan untuk koordinasi perawatan gitu. Jadi ada media informasi yang bisa mentransfer informasi ya, baik itu informasi medis maupun informasi tentang pasien antar profesional kesehatan untuk koordinasi perawatan. Nah, jadi komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi medis dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Gitu. Ya. Apa itu perangkat? Nah, tadi contoh perangkatnya ada EHR, citra medis, lalu tanda vital ya, perangkat. Selanjutnya hal ini melibatkan konversi informasi biologi dan atau medis menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer dan jaringan informasi rumah sakit, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya nggak di rumah sakit? Jelas. Apakah bisa terjadi komunikasi? Bisa ya. Jadi bergantung kepada sistem yang dibangun. Oke. Nah, karakteristik komunikasi data itu ada mulai dari pengiriman. Jadi data itu dikirim ya. Maksud pengiriman di sini tidak mesti harus menggunakan jasa pengiriman gitu ya. Sekedar WhatsApp, informasi melalui WhatsApp pun itu sudah mengirim pesan atau mengirim data gitu ya. Tetapi bukan juga menggunakan WhatsApp, tapi merumuskan data dengan konkret, dengan lengkap ya, yang mana kata kalimatnya itu memenuhi kaidah bahasa Indonesia ya, kemudian dapat diterima oleh banyak orang, terutama seprofesi ya, misalnya kita profesi nakes. Kemudian akurasi, jadi ada yang kedua yang tahap akurasi, di mana data tidak boleh berubah saat proses transmisi ya. Jadi saat proses transmisi atau proses peralihan itu data diharapkan untuk tidak berubah. Kenapa? Karena kemungkinan besar akan kehilangan unsur besarnya yang di awal gitu ya. Jadi biarkan data itu ada sekalipun sudah terjadi transmisi. Oke. Lalu ketepatan waktu, data harus dikirim tepat waktu, real time gitu ya. Jangan sampai data hari ini munculnya besok, data besok munculnya lusa, demikian seterusnya. Nah, ini akan terlambat dalam
mengkomunikasikan atau mengirimkan data dari sumber ke penerima data. Kemudian ada jitter, variasi dalam waktu kedatangan paket data. Oke, jadi ada berbagai unsur atau berbagai macam terkait dengan karakteristik data. Next, nah ini kurang lebih jadi komponen utama komunikasi itu ada proses pengiriman atau sender, yang mana perangkat mengirim, misalnya menggunakan tablet, handphone, dan lain sebagainya. Lalu ada receiver, penerima, ya. Jadi bisa jadi penerima pesannya adalah server. Udah bisa nggak langsung diketahui oleh pasien kalau dia masih masuk ke server? Tentu nggak bisa. Jadi harus ada dulu dari sender, penerima pesan itu disimpan di di receiver, gitu ya. Dan receiver ini bisa mendapatkan banyak bantuan sebenarnya si receiver ini ya, perangkat penerima ini. Kemudian yang berikutnya adalah message, dimana kalau message ini message maksudnya, bukan message pesannya, isinya ya, data atau informasi yang dikirim. Nah, perlu ditelaah sebenarnya ya, data itu sebenarnya harus melalui proses telaah supaya tidak salah atau asumsinya miring ya, karena tadi tergantung kepada pembaca gitu ya, tergantung kepada pembaca. Maka harus benar-benar bahwa saat membaca resume atau membaca data pasien ya, itu benar-benar mendapatkan, bila perlu gitu ya, mendapatkan cerita latar belakang dari pasien ini. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan pesannya, clue-nya ya, pesannya sebenarnya apa. Oke, nah itu tambahannya. Selanjutnya ada medium. Nah, medium di sini itu bisa gunakan jalur fisik atau nirkabel, menggunakan kabel wifi juga bisa. Jadi ada penghubung ya, ada penghubung, ada teknologi penghubung. Kemudian ada protokol. Nah, jadi protokol ini merupakan aturan komunikasi. Oke, di setiap instansi itu protokolnya itu ada seharusnya, supaya tidak semaunya saja personil atau SDM di situ melakukan urusan organisasi. Jadi harus ada protokol khusus yang mengatur seluruh unsur di dalam sebuah organisasi tersebut. Oke, sekarang mekanisme aliran data. Jadi bagaimana data itu diatur ya, dialirkan. Yang pertama ada encoding, merubah data medis berupa teks ataupun gambar menjadi format biner yang dapat dikirim ya, dari gambar tadi dirubah menjadi biner. Lalu termasuk proses pengiriman sinyal melalui infrastruktur ya. Jadi bagaimana data itu bisa dikirim melalui fiber optik ya, kemudian wifi, satelit gitu ya. Jadi yang kedua adalah proses pengiriman sinyal melalui infrastruktur jaringan. Lalu yang ketiga adalah encoding. Encoding ini sebenarnya menerjemahkan kembali sinyal biner menjadi informasi yang dapat dibaca oleh klinisi. Artinya ada telaah ulang gitu ya, ada telaah ulang, ada review ulang sehubungan dengan informasi yang sudah dibaca. Lalu ada enkripsi, melindungi data sensitif selama perjalanan untuk menjaga privasi ya. Jadi tidak ada saling membocorkan data. Ini merupakan fakta integritas kita sebagai pemberi layanan. Nah, di sini ada kata-kata bijak bahwa data kesehatan bukan sekedar angka ya. Jadi data kesehatan itu bukan sekedar angka, tapi merupakan sebuah narasi kehidupan pasien yang harus dikelola dengan integritas tertinggi gitu ya. Karena pasien yang kita kelola itu tentunya
tujuannya adalah sehat, meningkatkan derajat kesehatannya, ya, bukan menambah sakitnya. Bukan yang tadinya 5 data yang mengarah kalau dia hipotensi sehingga butuh observasi istirahat, malah sekarang menjadi 10 data yang di dalamnya bertambah tekanan darahnya menjadi tinggi 180/100 misalnya, ya, artinya itu sudah terjadi penambahan data akibat mungkin kelalaian atau ketidaktahuan ataupun kealpaan dari tenaga-tenaga yang mengurus pasien tersebut. Jadi data kesehatan itu bukan hanya sekedar angka, tapi bagaimana angka itu bisa berkualitas, ya, sehingga dibutuhkan narasi kehidupan pasien yang harus dikelola dengan integritas tertinggi. Oke. Nah, itu data. Jadi kalau kita lihat data saat ini tuh sangat mahal, ya, karena itu nggak ada data maka kita nggak bisa bekerja. Oke, sekarang bagian 3, jenis-jenis komunikasi data. Ada arah transmisi data, ada simplex, yaitu satu arah, ya, misalnya kita memonitor jantung lalu hasilnya hanya dikirim, ya. Kemudian half duplex, dua arah bergantian, misalnya ada handy talkie, ya, kalau komunikasi tim itu pakai half duplex. Kemudian ada full duplex, dua arah ini bersamaan, misalnya telekonsultasi video antara bidan dan dokter. Jadi memang dia diarahkan secara bersamaan. Oke, kemudian klasifikasi waktu. Ada komunikasi sinkron dan juga asinkron. Apa itu komunikasi sinkron? Terjadi secara real time, nggak dibuat-buat, nggak dikarang-karang, nggak disewa itu tenaganya, ya, tapi terjadi secara real time. Lakukanlah segala hal yang bagaimana mengembangkan institusi itu kan real time. Pengirim dan penerima harus aktif secara simultan untuk berinteraksi. Nah, jika diperlukan untuk monef, maka itu harus dilakukan monef oleh WK3 bagaimana tim di bawahnya itu bisa memastikan bahwa terjadi realitas bukan hanya di bidang 3. Kalau bidang 3 itu, ini kalau di pendidikan itu dengan mahasiswa, ya, tapi dengan unsur lain supaya mencapai sinkronisasi, maka perlu komunikasi sinkron namanya, ya, terjadi juga secara real time, ya, baik sinkronisasi terhadap bidan di klinik ataupun mahasiswa gitu, ya. Lalu komunikasi asinkron itu terjadi secara store and forward. Store and forward ini, ya, ini memudahkan teman-teman untuk berada di jadi store and forward, disimpan dulu gitu, ya, data itu disimpan, kemudian suatu ketika kalau masyarakatnya sudah menerima, maka dipastikan dulu kalau masyarakat itu sudah menerima sebelum si pihak pertama atau melakukan atau terjadi kekeliruan gitu, ya. Nah, aplikasi sinkron, ada telemedicine. Telemedicine itu merupakan contoh utama komunikasi data sinkron, konsultasi video, kemungkinan pertukaran suara, kemudian visual dan parameter klinis secara langsung atau dokter dan pasien. Maka kalaupun diperlukan video call diagnostik atau konsultasi jarak jauh dan atau monitoring vital sign real time, tentunya ini satu hal yang dibutuhkan, ya, dalam rangka manajemen data atau aplikasi sinkronisasi atau
contohnya telemedicine. Kemudian ini contohnya EMR yang termasuk aplikasi asinkron ya. Jadi aplikasi asinkron melalui EMR itu alat rekam medis elektronik. EMR itu singkatan dari Inggris ya, jadi evidence based midwifery record gitu kalau misalnya dibalik ataupun diselaraskan. Bekerja secara mikro, hasil laboratorium di self. Jadi rekam medis itu bekerja secara asinkron ya. Jadi hasil rekam medis dikirim ke driver dan dokter membukanya saat visitasi ke pasien gitu. Jadi tidak hal ini akan menjaga privasi ya, menjaga privasi. Kemudian ada komunikasi nirkabel. Tadi saya bilang ada N1 sampai dengan N5 gitu ya. Jadi komunikasi nirkabel di rumah sakit terkait dengan teknologi populer gitu ya. Ada wifi, ada bluetooth, ada 4G, 5G ya. Ini sangat mendukung teknologi saat ini. Baik, penggunaan metode komunikasi bisa di EMR ya. Di penggunaan metode komunikasi itu di EMR ini tinggi, transportasi, lalu mungkin yang fax gitu ya, manual legacy. Oke, itu ibu-ibu yang saya sampaikan. Nah, ini klasifikasi dibaca saja, namun topiknya sebenarnya hanya sampai di sini ya, halaman sekian. Kalau yang di belakang sudah enggak, tapi diminta teman-teman itu mempelajari skema ini ya. Tolong pelajari skemanya, semakin banyak kita berlatih untuk melihat skema atau gambar, maka semakin mampu kita menguasai mata kuliah tersebut. Nah, kemudian ada Internet of Things atau OIoT, pertumbuhan pertumbuhan wearable ya, wearable. Jadi penggunaan perangkat wearable ini disebut dengan smartwatch ya. Lalu perangkat wearable ini smart ya. Dan harapannya bukan hanya alatnya yang smart ya, tapi manusia yang mengoperasikannya pun jauh lebih smart. Kemudian ada sinyal analog dan sinyal digital. Kalau analog sudah jelas ya, yang menggunakan kabel. Dan yang ketiga adalah tren. Sinyal analog dan sinyal digital. Kalau analog itu gelombang kontinu, gunakan pada telepon kabel lama dan desktop. Atau digital lambat, atau nilai diskret atau nilai digital itu lebih tahan gangguan atau noise dan mudah diolah secara komputer. Jadi maksudnya kalau analog itu yang digunakan secara manual gitu ya, tapi kalau digital sistem atau si KRS itu tidak akan dapat terisi, atau si KS tidak akan dapat terisi kalau memang sudah berhubungan dengan tim ya. Nah, ini manfaat bagi pasien, manfaat komunikasi data bagi pasien itu aksesnya lebih mudah, kemudian kejayaannya lebih mengurangi waktu, karena tentu akan berbeda kenyamanan dari unsur yang ada gitu ya.
Nah, kemudian ini ada akses mudah. Manfaat bagi pasien jelas aksesnya mudah. Artinya pasien dapat mengakses melalui daring atau online. Lalu kenyamanan, mengurangi waktu antrean di Kupas. Ya. Mengurangi waktu antrean di rumah sakit. Nah, jadi ini akan meningkatkan kepuasan dan juga kenyamanan. Kemudian menerima informasi kesehatan yang dipersonalisasi. Informasi kesehatan yang dipersonalisasi. Jadi sekali lagi kita dalam layar ini ya menyampaikan bahwa manfaat bagi pasien itu ada akses yang mudah, kenyamanan, dan juga edukasi. Lalu manfaat untuk tenaga medis, NAMED, tenaga medis akan lebih leluasa untuk merumuskan diagnosis sehingga kita bisa mendapatkan diagnosis ya, kemudian kolaborasi dan monitoring efektif. Diagnosis memiliki riwayat kesehatan. Nah, ini kita sampaikan ya supaya semua unsur itu bisa membaca apa sih diagnosis ini dan hubungannya dengan penanganan yang diperoleh. Nah, jadi transformasi yang dicatat bahwa kalau dilihat dari kecepatan, metode tradisional atau kertas itu lebih sulit karena harus dicari dulu fisiknya, lalu berlangsung sekian menit hingga sekian jam. Kalau di komunikasi data digital itu ada milidetik. Nah, rata-rata di digital ini sudah lebih kepada instant research, backup, cloud, stimulasi. Tapi di metode tradisional ini lebih terbatas 2 kertas, terbatas 7 kertas. Nah, itu maksudnya ya. Jadi transformasi efisiensi ini tentunya kita lebih mengarah ke komunikasi data digital. Tapi apakah yang konvensional atau yang tradisional kita tinggalkan? Pada dasarnya ini masih membantu. Nah, reduksi kesalahan medis, jadi ada dampak digitalisasi yaitu penggunaan komunikasi data yang tepat seperti e-prescribing telah mengurangi kesalahan pembiaran dosis hingga 70%. Nah, cuman pertanyaannya kalau kesalahan itu terlambat atau kesalahan itu sulit diketahui oleh yang lainnya, maka dia akan lebih mudah terdampak. Oke. Evolusi, nah ini zaman kertas ya, manajemen kurir, lalu ada gambar status, kemudian database sekunder dan database sekunder. Oke. Bagian keempat ini ada manfaat dalam pelayanan kebidanan. Jadi teleobstetrics memungkinkan pemantauan kesehatan ibu hamil dari jarak jauh. Nah, ini inovasinya. Data gerak jantung janin, data dan berlimpah di dalam hal tersebut gitu ya. Oke. Nah, ini manfaat komunikasi data, ada WS ibu anak, sistem rujukan buku digital. Nah, bagaimana dampaknya pada efisiensi? Memang angka rujukan itu lebih banyak, tapi pengelolaannya akan lebih cepat. Nah, data yang akurat dan tepat di tangan seorang bidan adalah kunci keselamatan bagi setiap individu dengan baik. Ya, jelas ya. Kalau tenaga sarananya itu memadai. Lalu ada implementasi di lapangan, ada mHealth, ada IoT, Waralaba, kemudian Big Data. Nah, ini mungkin pengenalan kepada kita semua bahwa implementasi SIK di lapangan itu
sudah banyak. Nah, ini data tantangan di masa depan ya. Tantangan di masa depan ini sebenarnya akan bisa kita hadapi karena data yang kita dapat itu sudah terintegrasi dengan sumber data lainnya, gitu ya. Dan sudah menjadi pondasi dalam kehidupan bangsa. Jadi nggak menjadi satu kesalahan kalau misalnya data itu di-up dalam hal mungkin penelitian dan lain sebagainya. Nah, tantangan dan solusi ada infrastruktur internal terbatas, maka diperlukan sistem offline. Ya, sistem offline melakukan sinkronisasi, kemudian simpan secara lokal dan dapat dikirim ke memori yang dapat diisi. Kemudian kurangnya literasi digital, ini juga menjadi masalah di saat ini ya. Lanjut, format data berbeda antar kelas. Nah, ini juga akan merepotkan. Jadi kesimpulannya bahwa manajemen data adalah fondasi pelayanan kesehatan modern. Ya, sedangkan komunikasi data itu mengurangikan kebebasan tanpa pengarang. Ya, dalam kehidupan data digital secara langsung berkontribusi pada aki dan ak. Itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya tutup. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.